Selamat malam Mbak Yunarsih, selamat bergabung. Selamat datang semuanya. Malam ini kita bahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan. Kenapa ya rezeki rasanya seret? Padahal sudah berusaha untuk kerja keras, tapi kok nggak ada perubahan. Coba tinggali komentar. Aku ingin belajar biar aku tahu siapa saja yang hadir malam ini. Topik ini penting karena rezeki itu bukan hanya uang. Topik ini penting karena rezeki itu bukan hanya uang, tapi bisa berupa peluang, kesehatan, orang baik, ide yang cemerlang, sampai ketenangan hati. Dan kalau salah satu mandek, yang lain ikut kena. Selamat bergabung Mas Wawan, Mas Bungsu. Jadi serial diskusi ini kita membahas salah satu cara, metode bagaimana kita mengatasi rezeki yang mungkin belum sesuai dengan harapan. Selamat datang semuanya. Malam ini kita bahas sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan. Kenapa ya rezeki rasanya seret? Padahal sudah usaha, sudah kerja keras, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan ya. Coba monggo tinggal komentar, aku ikut belajar. Tulis di kolom komentar ya, karena ini sifatnya belajar ya, belajar mengatasi sama-sama, karena topik ini penting. Karena rezeki itu sebetulnya bukan hanya berupa nominal uang, tapi rezeki itu bisa berupa peluang, kesehatan, orang-orang baik di sekitar kita, ide, bahkan ketenangan hati. Dan kalau salah satu mandek, yang lain juga mandek. Oke, sebelum melanjutkan materi, saya menyapa Mbak Mimi, Mas Good Missing, Mbak Siti in rumah, Mas Felis, Mbak Bungsu. Selamat malam Bunda Maknaya, Hana Safitri, Adani, Mbak Nur Anggraini, Mbak Ida Daligem. Selamat bergabung, sugeng dalu. Jadi di ruang lab ini kita belajar sama-sama bagaimana kita mengatasi atau metode ya. Ini hanya metode, sifatnya diskusi mengenai bagaimana cara mengatasi rezeki yang masih belum berpihak pada kita. Topik ini penting karena rezeki itu sebetulnya bukan hanya uang. Sekali lagi, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki bisa berupa peluang,
kesehatan, orang-orang di sekitar kita, orang-orang baik, orang-orang yang bisa kita ajak diskusi, dari ide sampai hal-hal yang mungkin kita ingin capai, sehingga kita menjadi tenang. Untuk topik selanjutnya, sebelumnya saya izin menyapa Mbak Yati, Mas Nemar, Mbak Mita, Mbak Mida, Mas Bono, Mas Krisno, Mas Lingga, Abang Pemberani, Mbak Haryati. Selamat malam, selamat bergabung. Nah, kita identifikasi masalah kenapa rezeki itu seret ya, kenapa rezeki itu belum berpihak kepada kita. Kayaknya energi diri sedang berat. Karena apa? Karena kita banyak mengeluh, mudah marah, sering overthinking. Jadi itulah yang bikin pintu rezeki itu tertutup. Karena apa? Energi itu bisa berupa kata-kata, berupa pikiran, bahkan bisa berupa tindakan yang mungkin selama ini kita sering di luar kontrol. Nah, kenapa? Ya kata-kata yang kurang baik, misalnya sudah mengeluh, waduh aku gak bisa ini, waduh nanti pasti hasilnya percuma dan sebagainya. Nah, afirmasi di sini adalah melatih, salah satu latihan. Anggap aja seperti olahraga. Ketika kita pengen jadi pelari atau kita pengen jadi atletik, ya kita mesti belajar. Dan pembelajaran afirmasi itu bisa dilakukan dan konsisten. Sehari mungkin 2 kali, menjelang tidur atau waktu kita bangun menjelang sholat subuh. Itu waktu-waktu yang bagus untuk sebuah afirmasi. Itu bisa membentuk sebuah ketenangan, keyakinan, bahkan memupuk harapan ya. Karena kata-kata yang berulang-ulang, apalagi dalam keadaan yang tenang, otomatis kata-kata itu adalah sebuah energi, dan energi itu akan menyerap ke otak dan membentuk jalur-jalur energi di dalam sistem otak kita. Sebetulnya banyak faktor yang kemudian kita mungkin masih kurang berpihak ya. Ya karena diantaranya tadi, kita sering mengeluh, kita sering mudah marah, sering overthinking, sering curiga dan sebagainya. Memang itu dalam batas-batas normal, nggak masalah sih, tapi jangan terlalu over kan gitu. Nomor 2 adalah kurang konsisten usaha. Bukan malas, tapi berhenti memulai. Sering berganti arah tiap minggu, tujuannya kita nggak fokus. Misal kita mau mendalami sebuah ilmu atau keterampilan, misalkan seorang affiliate atau seorang content creator, kita nggak fokus dan sering berganti-ganti tiap minggu.
Kemudian lingkungan yang salah, bergaul dengan orang yang suka meremehkan, negatif, nggak percaya diri, itu mungkin kita mudah tertular. Kerja keras tapi tidak tahu tujuan, nggak produksi. Jadi kita identifikasi masalah ada 4 hal tadi. 1, energi diri yang sedang berat, diantaranya adalah banyak mengeluh, mudah marah, sering overthinking, kemudian kurang konsisten usaha, bukan malas tetapi berhenti memulai, ganti arah tiap minggu, tidak fokus. Dan yang ketiga, lingkungan yang salah. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kiranya tidak memberi semangat kepada kita, bahkan istilahnya menggembosi atau menakut-nakuti, sebaiknya kita nyari lingkungan yang bisa membuat diri kita itu termotivasi. Ya, mungkin kita sering baca-baca storytelling atau melihat cerita-cerita orang sukses dan sebagainya. Kemudian tidak ada arah yang jelas. Jadi kita selama ini bekerja tapi arahnya tidak tahu kemana ini. Coba panjenengan tulis komentar, kira-kira paling kena yang nomor berapa ya, biar kita paling tidak bisa curhat. Terima kasih Mbak Nurita Limbong, Mbak Emisi, Mbak Istiqomah, Prastiono, dan Mas Kisana nggih, matur nuwun. Yang ketiga, ini yang sangat menghambat, yang disebut energi blok. Energi blok artinya kita itu energi kita terhalang oleh energi-energi positif yang secara tidak sadar itu menghalangi aliran energi. Jadi kita sudah memblok. Contohnya menyimpan dendam. Ya, kita kalau sudah tidak senang sama orang, kita dendam. Nah, itu termasuk energi blok. Padahal yang kita dendam itu kemungkinan sekarang sudah berubah. Bahkan kalau ketika kita bisa menjalin silaturahim, ya mereka saling memaafkan, mungkin mereka punya rencana apa, terus kita diajak lah misalkan gitu. Kemudian tidak memaafkan masa lalu, artinya ketika ada sebuah kesalahan, baik itu teman maupun lingkungan kerja, ya yang mungkin beberapa waktu lalu pernah nyakitin kita atau membuat kita tidak dalam kondisi yang menyenangkan hati, ya kita dengan ketika dia memaafkan, ya kita maafkan. Kalau dia tidak mau minta maaf, kita lebih baik minta maaf duluan, karena pemberi maaf itu statusnya lebih besar dari meminta maaf duluan, itu derajatnya lebih besar daripada memaafkan. Kemudian merasa tidak pantas sukses. Wah, saya nggak pantas ini jadi ini. Wah, saya nggak pantas. Nah, itu yang membuat beberapa mental block, energi blok ya. Kemudian trauma gagal, kemudian takut mencoba. Jadi energi blok tadi kita petakan ya, yang
secara tidak sadar menghalangi aliran rezeki, yakni menyimpan dendam, tidak memaafkan masa lalu, merasa tidak pantas sukses, trauma, dan takut mencoba. Dari kelima ini, ketika ini kita berulang-ulang dan tidak kita sembuhkan, ini akan membuat sebuah energi blok. Mungkin kita sering bilang, aku sudah kerja keras, tapi kalau pikiran bawah sadar kita bilang, aku takut gagal, aku tidak layak kaya, aku minder, dan sebagainya, maka rezeki itu akan muter terus di luar pintu, gak berani masuk. Karena rezeki itu adalah sebuah energi, guys. Ya memang kita banyak mengasumsi energi itu berupa materi atau nominal. Tapi sebelum mendapatkan itu, supaya energi yang berupa materi atau nominal tadi masuk, ya kita harus menariknya itu dari luar itu ke dalam diri kita. Nah, ketika energinya nggak bisa masuk, terhalang oleh energi blok tadi, maka itu ibaratnya masih di luar pintu, nggak bisa masuk. Itu tadi diantaranya adalah kalau kita klarifikasikan kenapa energi tidak cepat-cepat masuk. Sekali lagi, saya bukan motivator, tapi saya mengajak berdiskusi. Sebetulnya ini adalah terapi diri saya. Ya mungkin dengan saya bisa bercerita, bisa sharing, maka kalau itu pun mengena, alhamdulillah, akhirnya saya juga bisa menceritakan, akhirnya saya bisa memberi manfaat. Selamat malam Mas Jaka, sudah bergabung, Mas Prastiono, Mas Kisana, matur nuwun. Jadi di seri diskusi ini adalah sebuah diskusi bagaimana kita mengelola ketenangan sebetulnya itu. Kalau pikiran tenang, mindset kita tenang, maka membuka sebuah alam, membuka sebuah fenomena, membuka sebuah ruang yang akan masuk energi. Nah, apa itu yang disebut energi? Ya, energi adalah sebuah kekuatan. Kekuatan baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan non fisik, itulah energi. Coba kita akan bercerita yang tadi adalah faktor energi blok. Saya ulang, menyimpan dendam, tidak memaafkan masa lalu, merasa tidak pantas sukses, trauma, atau takut mencoba lagi. Aku sudah kerja keras, tapi kalau pikiran bawah sadar kita, saya takut gagal, aku tidak layak kaya, maka itu termasuk
termasuk menghalangi aliran rezeki. Makanya kita hindari kata-kata yang sifatnya negatif thinking, negatif mindset, atau menggembosi niat kita. Nah, dengan adanya afirmasi ini kita bisa latihan ya. Kita bisa latihan dengan mengucapkan kata-kata berulang-ulang, minimal 1 hari 2 kali lah. Di saat kita mau tidur, ya mungkin setelah acara live ini, kita sebelum tidur kita mengucapkan kata-kata, terserah itu kata-katanya, terserah, yang penting itu bisa membuat mental kita kuat. Kalau berdoa gimana? Ya berdoa tambah lebih baik. Memang di ajaran agama kita memang berdoa. Nah, ini afirmasi adalah sebagai latihan konsentrasi daripada doa-doa itu. Karena kita sering dalam sehari-hari ya, ketika kita sholat aja kadang-kadang lupa rakaat keberapa, atau ya setelah itu kayaknya tetap seperti nggak ada ketenangan gitu. Ya karena apa? Kira kurang konsentrasi. Nah, cara mengasih konsentrasi ya ini adalah afirmasi diantaranya. Memang banyak metode-metode untuk menuju ketenangan. Di antaranya adalah afirmasi. Ada juga yang namanya relaksasi atau meditasi. Nah, tapi yang paling mudah untuk dilaksanakan, untuk gampang kita tidak banyak memakan waktu, yaitu afirmasi. Karena hanya mengucapkan kata-kata berulang-ulang, dan itu kalau diulang-ulang itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan otak kita. Satu contoh, ketika kita masih bayi atau masih anak-anak ya, ketika orang tua kita sering menanamkan kebaikan terus menerus, makanya itu dengan beberapa waktu kebaikan itu akan teringat. Misalkan jangan berbohong, jangan mencuri, atau hal-hal yang pokoknya menjadi orang itu positif. Itu jelas itu. Oke, sebelum lanjut, ada Mas Jaka, Mas Prasto, silakan berkomentar. Kalau ada mungkin unek-unek, kita akan pecahkan sama-sama. Intinya kita saling belajar. Nah, sekarang judulnya kan tentang rezeki yang seret. Tadi sudah kita kupas faktor-faktor yang menyebabkan rezeki seret itu karena ada ruang energi blok. Maksudnya energi kebaikan itu nggak bisa masuk. Saya ulang lagi, menyimpan diantaranya adalah yang menjadi penghambat, yaitu menyimpan dendam, tidak memaafkan masa lalu, kemudian kita merasa stres, tidak pantas sukses, kita trauma, dan kita tidak bisa move on,
takut mencoba. Makanya kalau di dalam agama kan kita silaturahim itu membuka rezeki. Ya diantara itu menghapuskan kelima faktor tadi. Dengan kita berkunjung ke sana, ke sanak saudara, teman, otomatis dari kelima ini tadi kan kita refresh, kita nolkan yang kemarin itu negatif, kita dendam, kemudian kita bersalaman, kemudian kita meminta maaf, itu akan menjadi nol. Nah ketika nol itu akan mudah menjadi positif karena sudah terbuka itu jalan. Blok tadi ibarat sebuah pagar, itu sudah pintunya sudah kebuka itu. Ya pagar itu berupa energi. Nah mungkin Anda bertanya, apa sih sebetulnya energi? Energi itu sesuatu kekuatan ya, sesuatu kekuatan. Memang energi itu bisa bermuara positif, bisa bermuara negatif. Ya, timbulnya energi itu kalau kita ini bicara dengan mindset, bicara dengan otak, atau bicara dengan keyakinan, itu sumbernya adalah makna atau apa yang tersirat di dalam sebuah perkataan, kalimat, dan sebagainya itu. Sekali lagi, energi makna itu sangat dahsyat guys. Itu bisa mengalahkan energi nuklir, bisa mengalahkan energi listrik. Tapi sayangnya bicara energi itu nggak ada satuannya guys, nggak ada satuannya energi itu. Maksudnya energi makna itu nggak ada satuannya. Kalau energi listrik kita tahu satuannya adalah ampere, watt. Energi panas Celsius, Fahrenheit. Energi udara bar. Energi mesin horsepower. Ada satuannya guys. Tapi energi makna ini nggak ada, nggak ada satuannya. Tapi kok bisa dahsyat? Nah ini energi makna itu tergantung dari receiver. Kalau dalam teori gelombang pun ada pemancar dan penerima. Pemancarnya kuat tapi penerimanya lemah, ya gak akan nyampe. Satu contoh, ketika kita dengerin sebuah pengajian ya, atau sebuah tausiah atau apapun, atau mungkin malam inilah, ketika kita receiver kita baik, daya tangkap kita baik, maka energi itu cepat masuk. Tapi ketika kondisi kita gak fokus, misalkan ada teman kita lagi curhat, lagi ngomong, lagi ada masalah, ada curhatlah kepada kita, tapi kalau kita receiver kita jelek, ya nggak ngaruh itu cerita itu, walaupun mereka sampai berbusa-busa nggak akan ngaruh. Tapi ketika energi kita bagus, receiver kita bagus, maka itu akan mudah ketangkep. Nah sekarang masalahnya bagaimana metode supaya itu receiver kita itu bagus.
daya tangkap kita itu bagus sebelum tadi energi positif itu masuk. Nah, ketika energi masuk, semua kita akan dalam kondisi wisdom, kondisi bijaksana. Nah, itu yang akan mengantarkan kita membuat sebuah palung-palung energi di otak itu akan mengalir, guys. Ya, metodenya salah satu adalah afirmasi tadi. Berdoa boleh, wiritan boleh, sholawat boleh, itu hanya sebuah rutinitas dan memang kewajiban, bahkan ada yang sunnah. Nah, masalahnya kenapa kita dalam melakukan rutinitas itu nggak ada efek, nggak ada ketenangan, nggak ada sebuah kekuatan? Yaitu karena tadi ada blok energi tadi. Di antaranya adalah menyimpan dendam, tidak memaafkan masa lalu, merasa tidak pantas, sukses atau minder, kemudian bertrauma, susah move on, dan takut mencoba. Itulah ibaratnya rezeki kita muter terus di luar pintu, nggak berani masuk. Nah, oke. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Mengatasi supaya energi itu bisa masuk, energi itu bisa menyerap ke dalam otak. Karena otak ini ibaratnya lahan subur, itu bisa ditanemin apa aja. Tanamin baik masuk, negatif masuk. Nah, kalau setiap hari kita nanam yang baik, otomatis dari lahan tadi sudah ditanami tanaman-tanaman yang baik, sehingga tanaman-tanaman yang jelek itu akan mengkeret, bos. Dalam artian dia akan tidak tumbuh, kalah dengan yang tanaman baik. Oke, secara ringkas, secara praktis, sebetulnya banyak untuk membuka jalan rezeki itu. Kalau di agama kita kan sudah jelas itu, kita berdoa malam, sholat tahajud. Nah, ini kita nyoba untuk penghantar supaya dalam berdoa itu kita konsen untuk melatih, yaitu membuka mindset, membuka ketenangan lah. Antara lain adalah kita benerin energi yang ada di diri kita itu. Bangun pagi, kalau kita bangun pagi itu jangan langsung buka HP, jangan langsung buka gadget, tapi coba tarik napas, kita ucapkan 3 kalimat. Terserah, kalimat sebenarnya terserah. Intinya yang mendorong kita itu bisa membuka mindset. Ini adalah salah satu contoh aja. Jadi ketika kita bangun pagi, jangan langsung buka HP. Kita narik napas, ucapkan 3 kalimat berikut. Aku siap menerima hal yang baik.
Aku siap menerima hal yang baik. Aku siap menerima hal yang baik. Nah, kita membuka aura ini, menerima yang hal baik. Rezekiku lancar, rezekiku lancar, rezekiku lancar. Ya paling tidak 3 kalilah kita berulang-ulang sambil menarik napas. Aku pantas hidup berkecukupan. Aku pantas hidup berkecukupan. Nah, ketika ini kita imbangi dengan menarik napas, otomatis kita merasa tenang, karena kita secara tidak langsung ini sudah berdoa. Secara langsung kita sudah menanamkan energi positif. Ini bukan mantra gaib. Saya ulangi, ini bukan mantra, tapi pola mindset, pola berpikir, pola keyakinan, pola optimisme, pola harapan, pola doa. Nah, kalau pola-pola ini kita rajut tiap hari, tapi rutin ya, ini akan menancap di dalam palung-palung energi yang ada di sistem saraf kita. Karena apa? Di otak sendiri itu kan, kalau kita pelajari, kita mau pelajari, itu kan miliaran saraf, dan itu bekerja secara listrik-listrikan yang namanya neurotransmitter. Satu misal, ketika kita mendengar sesuatu, ya kita mendengar kayak gini ya, mendengar, melihat, otomatis dari mata, dari telinga itu sebagai hardware-nya, kemudian itu berupa getaran, berupa gelombang masuk ke dalam jaringan saraf otak. Dia bisa menerjemahkan. Itulah, maka sangat relate sekali. Kemudian kita rapikan lingkungan hati dan lingkungan fisik. Yang kotor di lingkungan kita bersihkan. Yang mengganggu kita singkirkan. Satu contoh, kamar rapi dan hati yang rapi. Hati yang rapi itu gimana? Ya itu tadi, hatinya enggak was-was, hatinya enggak bergejolak, hatinya tidak mendendam kepada orang lain yang tadi sudah kita singgung tadi ya. Yang ketiga adalah konsisten meski pelan. Nah, ini yang penting. Ya, kita kadang-kadang awal-awal kita mau berusaha atau menginginkan sebuah cita-cita, kita kan mesti harus ada syaratnya, yaitu belajar, mendengarkan, meresapi, tapi tidak konsisten. Jadi kadang-kadang seminggu kita ingat, seminggu kita rajin, kemudian minggu besok, minggu yang lain kita jadi malas dan sebagainya. Ya ibarat kalau kita bisa ngupload konten setiap hari tapi rutin,
di setiap sosial media lah, contoh lah, itu kan terlihat yang namanya algoritma itu. Tapi ketika kita ngupload konten seminggu sekali atau sebulan sekali, lain guys. Ya, sebetulnya sangat relate antara yang ada di dunia maya seperti katakanlah di media sosial. Itu kan bekerja karena suka energi, bekerja dengan kelistrikan, kemudian menghasilkan algoritma. Nah, itulah salah satu contoh. Demikian di otak tentu juga bekerja secara algoritma atau pola, yang dimana ketika pola itu konsisten, itu akan jelas membentuk. Nah, ini perbandingan ya. Kemudian kita baca apa aja lah, teori memasak, teori upload, teori kita supaya bisa algoritma bisa terbaca, tapi rutin 10 menit per hari daripada seminggu 2 jam kemudian enggak. Kemudian kita melatih, setelah membaca kita berlatih menerapkan dari teori-teori itu. Ya, kalau kita katakan kita mempelajari AI, kita akan membaca atau kita melihat tutorial, tapi ketika itu enggak dilatih skillnya, ya sama aja. Nah, untuk supaya tadi kita tetap bergairah, supaya kita tetap konsisten, nah itu kan perlu energi guys. Nah, masuk di sini, artinya ketika kita tiap malam tadi sudah membuka diri, mengosongkan pikiran, mengenolkan dari permasalahan, otomatis energi itu secara alam bawah sadar masuk. Kita jadi rajin konten, kita jadi rajin mencari hal-hal nice atau ide-ide. Itu efeknya guys. Terus terang aja, saya juga lagi belajar, cuma beberapa bulan ini memang ada perubahan. Yang kemarin kita itu juga mungkin sama dengan panjenengan, kok tetap begini-begini, kok gak ada yang nonton, kok upload gak ada yang closing, sama. Nah, itu kadang-kadang kita jadi bosen, jadi males, walaupun kita sudah membaca artikel-artikel atau tutorial, tapi waktu membaca kita itu semangat, melihat tutorial semangat, tapi ketika kita praktek kemudian mau upload, itu yang jadi males. Wah, dengan adanya afirmasi ini diharapkan kondisi apapun, kemalasan itu memang wajar, kemudian bosan itu manusiawi, tapi ketika kita sudah masuk dalam pola-pola yang positif, hal-hal yang demikian itu rasanya hilang guys, mengalir begitu saja. Satu lagi, kita coba dari hal yang kecil tadi, melakukan hal-hal seperti upload konten, kemudian kita membaca, kemudian kita melatih skill. Satu ini yang gak kalah penting, kita belajar sedekah 1 hari 1.000 rupiah atau 500 rupiah atau berapapun, tapi rutin guys. Kenapa sedekah?
itu bisa membuka peluang rezeki. Kalau dalam agama kan jelas, tapi kita coba masuk ke perspektif energi. Karena apapun gerakan kita lari, kita berpikir, kita belajar, kita merenung, kita berdoa, itu kan sebuah energi, sebuah kegiatan energi. Nah, sedekah ini kita akan biasakan mengeluarkan yang secara alam bawah sadar. Kita itu kalau dihitung-hitung secara matematika, taruhlah berapa harga oksigen, itu dari hal kecil kita bisa bernapas itu ya. Kalau kita beli di rumah sakit satu tabung itu berapa oksigen? Ya, mungkin sehari kita bisa menghabiskan 2 tabung atau 3 tabung. Ini kita gratis guys. Nah, hal yang seperti ini kita kan selama ini nggak sadar. Apa yang sudah kita nikmati atas berikan ini kan jauh dengan yang kita berbuat. Gak usah banyak-banyak, 500 rupiah kayak 1000 rupiah lebih bagus. Ini sangat dahsyat ini. Tapi ya itu, melaksanakan itu kadang-kadang kita berat. Waduh, tinggal 1000 uang udah habis sih. Ini 1000 untuk beli garam aja besok bisa masak. Kadang-kadang kan kalkulatornya seperti itu. Tapi di dalam energi sedekah tadi guys, itu ada sebuah energi mindset. Ketika kita itu lakukan tiap hari, itu akan terasa sekali. Itulah hal-hal yang kecil yang mungkin tiap hari kita bisa lakukan. Ini salah contoh real tadi ya. Terserah dengan mau berlatih yang mana itu monggo. Intinya pokoknya ke kutub positif aja. Kalau nggak mampu yang 4 tadi, masih banyak. Seperti kita ngerem omongan di sosial media. Kalau ada orang selama ini berseliweran yang mencaci satu dengan yang lain, udah kita kurangin itu. Nggak ada gunanya itu. Artinya kita malah mengumbar energi negatif, akhirnya memblok secara blocking energi. Nggak percaya, bisa dipraktekkan itu. Nah, kita perlu menaikkan value diri. Apa yang disebut value? Value adalah sebuah nilai. Nilai adalah sebuah tolak ukurnya membuat orang lain itu menjadi empati, orang lain menjadi mendukung, orang lain menjadi memperhatikan, orang lain akan merasa perlu. Apa yang harus kita kerjakan?
Selain tadi kita sudah continue belajar 10 menit tiap hari, taruhlah belajar konten atau belajar ngupload untuk affiliate atau untuk TikTok dan sebagainya yang di sosial media, itu pergunakan itu guys. Selain tadi itu kita harus melatih skill baru. Maksudnya skill baru gimana? Ya kita katakanlah kalau kita sudah cukup dengan membuat sebuah konten, ya kita mungkin perlu supaya konten itu menarik. Mungkin kita belajar salah satunya After Effects atau belajar CapCut tapi lebih advance lagi. Banyak yang untuk meningkatkan skill. Kemudian memperbaiki attitude. Nah, attitude itu apa? Attitude itu adalah sebuah tata krama sopan santun. Ketika kita melewati di depan orang tua, kita menundukkan, bilang permisi. Ketika kita ngantri di sebuah bank, mau setor atau menarik di sebuah ATM lah katakanlah gitu, kemudian ada orang tua yang kebetulan mungkin antrinya di belakang kita. Nah, karena kita masih umurnya masih muda, masih kuat, sedangkan orang tua tersebut sudah lebih tua, ya kita mungkin mempersilahkan untuk maju. Nah, itu salah satu kecil tanda-tanda kita itu sudah masuk, itu belajar afirmasinya sudah masuk itu. Dan kita ngantri tiket atau ngantri makanan di sebuah restoran atau warung lah, ya kita mesti ngantri punya attitude, jangan nyerobot, paling tidak itulah. Tapi paling lebih baik lagi ketika ada orang tua atau orang yang mungkin kelihatannya lebih tua, kita memberi. Nah, otomatis orang tua itu akan terima kasih. Mungkin tidak secara sadar itu akan, wah kok masih ada ya orang begini nih, kok masih ada ya orang yang berperilaku seperti itu, akan menjadi perhatian. Apalagi kalau kita menolong, wah tambah positif lagi. Kemudian kita berusaha menyelesaikan yang kita sudah mulai. Satu contoh, kita mau pergi ke rumah teman lah, sampai di jalan kita ketemu teman lagi, kemudian teman itu mengajak ke lain tempat, lain tujuan, padahal tujuan kita itu untuk bersilaturahim ke tempat pertama lah. Nah, itu kita biasakan, tidak usah menggok, ya kita tetap fokus pada tujuan pertama. Misalkan kita mau menjenguk orang sakit di rumah sakit, atau kita mau bersilaturahmi ke temanan, atau di jalan ketemu teman, mungkin teman lama, ngobrol kemudian lupa, sehingga niat kita yang pertama tadi menjadi tertunda. Nah, ini juga dengan alasan apapun secara tidak sadar, ini kita sudah ibaratnya sudah mau menanam sebuah kebaikan tapi kita tunda. Itu salah satu contoh. Tapi ada yang nanya, loh kalau
ketemu teman yang satunya itu lebih baik dari yang pertama, bagaimana? Nah, misalkan kita mau ke B, mau silaturahim, kemudian ada teman kita ke C, mau ngajak silaturahim juga ke sana, mana yang kita dulukan? Nah, kalau ini dilontarkan atau dibahas secara fisik, secara argumen, mungkin akan terjadi debat kusir. Yang sana. Tapi ketika kita sudah punya aliran energi tadi, itu kita sudah punya insting. Wah, udah berarti saya ke sana. Udah, nanti setelah sini saya akan ke sana. Gitu. Nah, salah satu kehebatan daripada afirmasi itu tadi, kita menguatkan sebuah keyakinan yang sudah kita rencanakan. Demikian ketika kita mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup, mungkin ada beberapa alternatif atau pertimbangan yang secara rasional kita nggak mampu, sama-sama berbobot atau sama membingungkan. Tapi ketika kita sudah dalam tingkat yang ketenangan, yang sudah katakanlah advance lah, gak usah advance lah, intermediate lah, kita akan feeling itu akan datang, guys. Wah, enggak, saya kesini aja lah, mungkin yang itu nanti setelah kesini, seperti itu hal-hal itu. Tapi kalau kita nggak punya itu, kita akan ngikut yang C tadi. Nah, sehingga di C itu tadi belum tentu bermanfaat. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh, guys. Kemudian tepati deadline. Nah, ini tepati deadline itu ya ketika kita merencanakan sesuatu, selesainya tanggal segini, itu usahakan ditepati. Katakanlah begini, 2 hari ini saya harus mempelajari teori dasar modeling. Ya, kita berusaha keras. Dalam 2 hari itu kita belajar modeling. Karena apa? Ketika kita mundur, ya kita akan memulai laginya akan berat. Itulah. Nah, contohnya masalah hutang piutang. Wah, itu memang susah. Itu pasti alasan dengan alas. Itu masih luas alasan itu. Nah, artinya kita tidak tepat deadline. Ya karena apa? Ya kita nggak terlatih. Kita nggak terlatih dengan energi-energi tadi, sehingga kita menggampangkan masalah. Ini sering saya alami juga. Kita janji orang itu menyampaikan, wah besok, lusa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah beberapa akhir ini saya menyadari betul, ketika kita tepat deadline, apapun itu ada nilai kepuasan batin. Contoh kecil, kita melakukan sholat lah, ya begitu kita dengar adzan, ya kita langsung tinggalin semua itu, karena tujuan kita jelas. Nah, di antara lain tadi kan tujuan kita kurang memperjelas tujuan, sehingga kita memperblok energi itu tadi. Kemudian menjaga hubungan baik dengan siapapun. Rezeki paling sering datang dari orang lain, pasti.
Jadi memang datangnya rezeki itu dari Allah, dari Tuhan, tapi pasti dilantarkan dari orang lain. Banyak contoh. Kita ketika mau melamar pekerjaan, kalau kita nggak ada informasi atau mungkin kita nggak ada, dalam tanda kutip ya, positif ya, kenalan, ya mungkin akan lebih lamain prosesnya. Jadi kalau kita menjadi hubungan baik dengan siapapun, walaupun orang yang itu sebelumnya menyakiti kita atau mengecewakan kita tetap hubungan baik. Kita hanya mendoakan aja. Memang sakit. Kalau kita sudah menjaga hubungan, maka jaringan akan membuka pintu rezeki lebih cepat daripada kita kerja sendirian. Ini jelas guys ya. Kalau kita bekerja sama atau membuka yang tadi attitude, kemudian saling memaafkan, ini jelas ini. Di sini poinnya, disinilah resultansenya. Coba panjenengan tulis sebelum kita mengakhiri live ini. Coba jangan tulis komentar, aku siap lancar rezeki. Aku siap lancar rezeki. Coba jangan tulis. Kemudian boleh juga kita menulis komentar secara personal. Kita bisa, kita pantas sukses. Tidak ada hal yang terlambat. Kita berangkat sekarang. Kita bisa, kita pantas sukses. Tidak ada kata yang telat. Rasanya sudah hampir 1 jam lebih. Sebagai penutup, coba kita ucapkan ini pelan dan dengerin sambil rasakan dengan jalan pernapasan. Untuk itu coba tutup mata sebentar, ucapkan dengan pelan, aku membuka pintu rezekiku. Aku membuka pintu rezekiku. Aku layak hidup berkecukupan. Aku layak hidup berkecukupan. Segala hal baik datang kepadaku dengan mudah. Segala hal yang baik datang kepadaku dengan mudah. Aku menarik peluang tanpa usaha berlebihan. Aku menarik peluang tanpa usaha berlebihan. Aku berjalan di jalan yang benar. Aku berjalan di jalan yang benar. Rezekiku lancar,
hatiku lapang, jalanku ringan. Rezeki lancar, hatiku lapang, jalanku ringan. Tarik nafas pelan, hembuskan. Tarik nafas pelan, hembuskan. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Saya harapkan semua yang hadir dapat menjalani atau konsistensi dalam afirmasi, sehingga mindset pikiran kita, keyakinan kita, kemalasan kita akan kita latih, akan kita hilangkan dengan latihan-latihan afirmasi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng sare.